ada seorang putri dan adiknya yang sedang berjalan menuju hutan. Karena kelelahan, mereka berdua pun beristirahat di bawah pohon jambu. Tapi saat sang adik melihat ke atas, ia melihat ada jambu sebesar kulak. Nah teman-teman, kulak itu adalah nama sebutan untuk wadah yang bisa menampung beras sebanyak 2,5 kilogram. Sang adik pun meminta putri untuk mengambilkan jambu itu. Tapi sayangnya putri tidak bisa memanjat. Putri pun meminta tolong pada tupai yang kebetulan lewat. Putri pun berkata, "Tupai, maka kau membantuku untuk mengambilkan jambu milik adikku?" Tupai pun menjawab, "Oh, tentu saja aku mau. Engkau kan temanku. Aku juga bisa memanjat dengan sangat mudah." Tapi sayangnya saat sang tupai sedang melihat jambu itu, ia rasanya ingin sekali memakannya. Wah, jambu ini sangat besar. Aku makan sedikit. Nyam 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 nyam. Melihat itu, putri sangat sedih. Putri pun mencari pertolongan untuk mengambil jambu milik adiknya itu. Dan putri bertemu dengan Sumpit. Putri bertanya kepada Sumpit, Sumpit, maka kau membantuku untuk mengambilkan jambu milik adikku? Tupai tidak mau memberikannya kepadaku." Sumpit pun menjawab, "Oh, maafkan aku Putri. Karena aku tidak bisa, karena kan Tupai kan temanku." Mendengar itu, Putri sangat sedih. Tapi Putri tidak putus asa. Ia tetap mencari pertolongan lagi untuk mengambilkan jambu milik adiknya itu. Lalu Putri bertemu dengan kayu bakar. Tapi kayu bakar juga tidak bisa menolongnya. Putri bertemu lagi dengan api. Tapi api juga tidak bisa menolongnya. Lalu Putri bertemu lagi dengan air. Tapi air pun juga tidak bisa menolongnya. Dan Putri pun bertemu dengan gunung. Sayangnya gunung tidak bisa membantunya. Tapi teman-teman, Putri tidak putus asa. Ia tetap mencari pertolongan lagi untuk mengambilkan jambu milik adiknya itu. Lalu Putri bertemu dengan kerbau. Tapi kerbau tidak bisa membantunya. Dan Putri bertemu dengan tali. Tali pun juga tidak bisa membantunya. Putri bertemu dengan tikus. Sayangnya tikus tidak bisa membantunya. Lalu Putri pun bertemu lagi dengan kucing. Putri bertanya kepada kucing, Kucing, maukah kau membantuku untuk mengambilkan jambu milik adikku?" Tupai tidak mau memberikannya kepadaku. Sebelumnya aku sudah meminta tolong pada tikus, tapi tikus tidak mau membantuku. Kucing pun menjawab, "Meow, meow. Oh, tentu saja aku mau Putri. Engkau kan temanku. Kenapa ya tikus tidak mau membantumu? Aku akan menggigitnya." Kabar itu pun terdengar oleh tikus. Dan tikus berkata, "Cicit. Oh, daripada aku digigit oleh kucing, lebih baik aku menggigit tali." Kabar itu pun terdengar juga oleh tali. Dan tali berkata, "Wah, daripada aku digigit oleh tikus, lebih baik aku mengikat kerbau." Kabar itu pun terdengar juga oleh kerbau. Dan kerbau berkata, Wah, daripada aku diikat oleh tali, lebih baik aku menghancurkan gunung." Dan kabar itu pun terdengar juga oleh gunung. Dan gunung berkata, "Wah, daripada aku dihancurkan oleh kerbau, lebih baik aku menahan air." Dan kabar itu pun terdengar oleh air. Dan air pun berkata, "Wah, daripada aku ditahan oleh gunung, lebih baik aku mematikan api." Dan kabar itu pun terdengar juga oleh api. Dan api berkata, "Wah, daripada aku dimatikan oleh air, lebih baik aku membakar kayu bakar." Dan
dipukul oleh kayu bakar. Lebih baik aku menyebut tupai. Dan kabar itu pun akhirnya terdengar oleh tupai. Tupai melihat putri dan teman-temannya berkumpul menemuinya. Ia sangat ketakutan dan ia berkata, "Wah, daripada aku disumpit oleh sumpit, lebih baik aku mengembalikan jamu ini." Tupai pun meminta maaf pada putri. "Putri, aku minta maaf ya, karena aku tidak menepati janjiku. Ini aku kembalikan jamu milik adikmu. Maaf ya, tinggal sedikit." Putri pun berkata, "Tidak apa-apa tupai. Aku sangat senang karena banyak yang mau menolongku. Dan aku juga senang karena adikku bisa memakan jamunya walau tinggal sedikit." Nah teman-teman, hikmah dari cerita ini adalah jangan pernah untuk mengingkari janji dan jangan pernah putus asa. Bila ada orang lain yang butuh pertolongan kita, jangan segan untuk membantunya. Karena semakin banyak orang lain yang kita tolong, semakin banyak teman kita. Demikianlah cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.